Ya, Om Swastiastu. Hari ini saya ada di kantor. Ini kantor saya. Nah, di sebelah saya ada tokoh dari Papua, yaitu tokoh yang juga kepala daerah di Kabupaten Yalimo. Bagi saya, beliau baru saya kenal beberapa saat yang lalu, tapi kemudian akrab seperti sudah bersahabat sejak lama. Ada alasannya. Kenapa? Karena beliau bersekolah di Bali. Nah, sekarang Bapak bisa kenalkan dulu, Pak, gimana sekolahnya di Bali, Pak? Terima kasih. Nama saya Laki Uspeyon. Saya di Bupati di Kabupaten Yalimo. Jadi senang sekali saya bisa ketemu dengan Pak Sekjen. Kebetulan beliau orang Bali, sama-sama ya kami punya cerita. Saya punya cerita di Bali selama 4-5 tahun. Saya dulu kuliah di Udayana, dan hari ini saya ketemu dengan Pak Sekjen Anura. Sama-sama rupanya orang Bali dan ceritanya nyambung. Jadi cerita sangat nyambung, dan terima kasih luar biasa. Ceritanya nyambung. Misalnya nih contoh satu yang tadi kita cerita, Pak, ya. Tentang burung cendrawasih yang di Bali disebut dengan manuk dewata. Itu kisah yang sederhana untuk merekatkan orang Bali dengan orang Papua. Bagaimana kalau orang Bali itu mau ngaben, itu selalu ada syarat, yaitu ada burung manuk dewata untuk diusung, kemudian mengiringi sawu ketika berjalan ke setre. Burung itu hanya ada di Papua. Cuma persoalannya, kenapa bulunya ada di Bali? Kenapa tradisi menggunakan burung itu ada di Bali, burungnya ada di Papua? Ada di Papua. Itu artinya kita harus tetap menjaga persaudaraan, menjaga persahabatan. Dan leluhur kita sudah menyatakan bahwa Bali dan Papua memang tidak bisa dipisahkan. Buktinya saya begitu ketemu beliau langsung akrab, seperti langsung bersaudara, langsung bercerita panjang lebar. Dan beliau dengan segala posisi alamnya di Papua, di Yalimo, itu berusaha untuk tetap membangun dunia pendidikan. Ada beberapa listrik tidak ada, beliau terobos. Karena guru juga susah, beliau bawakan TV anak-anak. Kemudian pakai solar cell, menghidupkan TV, bawakan kasetnya, lalu gurunya pakai visual. Memang tidak daring ya, tidak sistem daring, tetapi menggunakan pola yang berbeda. Ini kebetulan beliau dengan pendidikan. Mungkin karena lama di Bali juga, Pak, ya? Ya, banyak sekali saya belajar di Bali. Jadi di Bali saya belajar tentang bagaimana menghargai sesama, menghargai alam sekitar, dan kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Jadi ini bagian penting yang saya belajar di Bali. Dan ya hari ini juga saya di daerah saya sampaikan bahwa alam, tumbuhan, hewan adalah bagian dari kehidupan manusia yang kita harus jaga dan melindungi. Itu hebatnya. Nah, prinsip-prinsip ketika kuliah di Bali, dia melihat fenomena teman-teman di Bali bagaimana. Prinsip-prinsip itu kemudian dipakai di dalam memimpin dengan hati di masyarakat di sana, di Yalimo. Sehingga jangan kaget ketika hari ini beliau boleh dikatakan maju kembali sebagai kepala daerah. Seluruh partai mendukung beliau kembali. Artinya apa? Beliau melawan kotak kosong. Itu menandakan memang seluruh elemen masyarakat, partai-partai di daerah juga senang dengan beliau. Dan salah satunya adalah karena beliau juga lama belajar tentang beberapa nilai-nilai yang ada di Papua dan juga yang ada di Bali. Ternyata kita banyak persamaan. Jadi untuk membangun Nusantara itu, mari kita lihat sisi-sisi positif semua yang ada di seluruh Nusantara. Maka Indonesia kita akan semakin maju. Begitu ya, Pak, ya? Terima kasih, luar biasa. Beliau selalu semangat, selalu bahagia, selalu berbuat baik. Nah gitu ya, selalu semangat, selalu berbuat baik, dan selalu bahagia. Sama dengan saya juga ketemu beliau. Dan saya spesial dari sekian banyak tamu yang datang, baik kepala daerah dan sebagainya, yang saya bikin live adalah kepada Pak Bupati Yalimo. Kenapa? Karena banyak cerita yang bisa kita bagi bersama tentang
kemanusiaan dan juga tentang persaudaraan. Salam untuk semua. Pokoknya mari kita rawat Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke untuk Indonesia tercinta. Sampai ketemu. Santi, Santi, Om. Iya, sip ya.